Bab 381. Apa penghargaan yang bisa dibicarakan dengan binatang? Gedebuk, buk buk, 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 buk. Sampai akhirnya Fei Liang pingsan, matanya melotot terbuka tanda kematian, menolak untuk menutup. Fei Zongzi akhirnya menarik napas dalam-dalam, memperlihatkan senyum sulit seorang pemenang. Dialah yang bertahan sampai akhir. Setelah itu, tanpa menunggu Ning Fan bergerak, Fei Zongzi berlutut di tanah dan bersujud dengan panik. Bang bang bang. Ning Fan. Aku menyerah. Jabatan sebagai pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang sama sekali bukan sesuatu yang pantas aku dapatkan. Aku bersedia mengakuimu sebagai guruku. Aku tahu kau telah menyinggung Sekte Divine Tune, aku bisa membantumu menghadapi orang-orang dari Sekte Divine Tune di masa depan. Jangan bunuh aku. Aku akan jadi anjingmu mulai sekarang. Tolong jangan bunuh aku. Fei Zongzi, berlumuran darah, memasang ekspresi menyedihkan, putus asa seperti anjing jalanan yang terjebak hujan. Ketika dia secara pribadi menikam putranya Fei Liang hingga mati, dia telah memendam kebencian tak berujung terhadap Ning Fan di dalam hatinya. Dia bersumpah, selama dia hidup, meski diberi kesempatan sekecil apapun, begitu dia bisa bernapas, dengan kebencian terpendam. Selalu ada waktu untuk mengkhianati Ning Fan, untuk secara pribadi menikam Ning Fan hingga mati. Untuk membalas permusuhan hari ini. Namun Ning Fan hanya tertawa, kau tidak mungkin berpikir kalau aku akan membiarkanmu pergi, kan? Saat Fei Zongzi menyandera Su Yurong, hidupnya ditandai oleh Ning Fan. Apa? Fei Zongzi mendongak kaget, berpikir dia pasti salah dengar. Fei Zongzi, kau seharusnya tidak pernah, sama sekali tidak pernah menggunakan Nona Su untuk mengancamku. Kau seharusnya tidak pernah ingin menyakiti Nona Su. Di bawah tatapan terkejut para anggota aliansi bela diri yang masih hidup, serta Mo Wanxing dan Suanger, dan orang tua Su Yurong, Ning Fan mendekat selangkah demi selangkah, cara dia memandang Fei Zongzi bagaikan melihat anjing mati, siapapun yang berani menyakiti Nona Su harus mati. Tidak, Ning Fan, kau tidak bisa dipercaya. Fei Zongzi berteriak, mencoba menghindar. Demi membalas dendam, ia tak segan-segan membunuh putranya sendiri, bersujud, bahkan sampai melepas jabatannya sebagai pemimpin. Siapa sangka dia masih tidak bisa lolos dari kematian. Dapat dipercaya, itu sesuatu yang kau miliki dengan manusia, bukan dengan hewan sepertimu. Kenapa aku harus bisa dipercaya? Ning Fan berkata dingin sambil memukul dengan telapak tangannya. Bang! Di tengah ekspresinya yang putus asa, kepala Fei Zongzi hancur oleh telapak tangan Ning Fan, tubuhnya jatuh kaku di samping mayat putranya Fei Liang, darah mereka berdua muncrat dan mewarnai tanah menjadi merah tua. Ibu tersayang. Sialan. Pemimpinnya, dia sudah mati. Ning Fan, kasihanilah kami. Kami hanya berusaha mencari nafkah, tolong ampuni kami. Pada saat itu, anggota aliansi bela diri Provinsi Jiang yang tersisa tidak dapat menahan diri lagi, mereka semua berlutut, bersujud dengan panik dan memohon belas kasihan. Ning Fan bahkan tidak berminat untuk menyentuh orang-orang jahat ini. Terlebih lagi, orang-orang ini ketakutan setengah mati oleh pembunuhan massal yang dilakukan Ning Fan baru-baru ini. Tepat saat itu, di bawah sosok mereka yang berlutut, sebuah kolam berwarna kuning dan genangan air, berbau busuk menjijikkan. Ning Fan melirik para bajingan itu dengan jijik dan memperingatkan, orang-orang itu dibunuh olehku, Ning Fan. Mundurlah dan beritahu markas besar aliansi bela diri kalian bahwa jika mereka berani, kejar aku, Ning Fan. Jika mereka berani menyentuh sehelai rambut pun dari Nona Su, aku akan membunuh seluruh keluarga mereka. Mendengar kata-kata Ning Fan itu, orang banyak merasa seolah-olah mereka telah menerima pengampunan besar dan melarikan diri dengan panik. Malam itu, berita tentang pemusnahan Mad Wolf Hall menyebar ke seluruh provinsi Jiang. Seluruh dunia bawah tanah negeri Xia benar-benar terguncang. Kau dengar? Aula serigala liar sekte lagu ilahi dihancurkan oleh seorang anak kecil, bahkan Chen Tianlang dipukuli sampai mati. Astaga, benarkah? Itu salah satu dari 5 aula utama Sekte Divine Tune. Mungkinkah berita ini salah? Apa yang salah? Saudara tetangga sepupu bibiku ada di Provinsi Jiang. Katanya dia melihat sendiri anak itu berkelahi dengan orang-orang tangguh dari Mad Wolf Hall. Sepertinya aliansi bela diri Provinsi Jiang ikut campur belakangan, bahkan ketua aliansi bela diri Provinsi Jiang pun dibunuh oleh orang kejam itu. Buk, ini semakin keterlaluan, jadi kau bilang anak itu juga menghabisi aliansi bela diri Provinsi Jiang. Kapan negeri Xia pernah punya tokoh yang begitu kejam, kenapa kita belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Sementara berbagai tokoh besar menebak-nebak dan bahkan mengira itu lelucon. Di markas besar Sekte Divine Tune. Di dalam aula besar, pemimpin Sekte. Sudah dikonfirmasi, kepala Mad Wolf Hall, Chen Tianlang, dan sebagian besar anak buahnya telah tewas. Pelakunya adalah Ning Fan. Salah satu tetua Sekte Lagu Ilahi yang bertanggung jawab atas intelijen melaporkan dengan ekspresi serius. Niat membunuh yang sangat dingin dan menusuk tulang terpancar dari sosok yang duduk di singgasana pemimpin sekte, menyelimuti seluruh aula.
Dua Hall Master yang tersisa dari Silver Serpent Hall dan Sea Shark Hall berdiri di bawah singgasana itu dengan penuh hormat, menggigil ketakutan. Bagus sekali, bagus sekali. Pertama Lang Langit, Harimau Bumi, dan sekarang bahkan Aula Serigala Gila telah dihancurkan oleh monster kecil bernama Ning Fan itu. Kalian para ketua Aula benar-benar mengesankan, ya. Wajah pemimpin sekte yang berkontur tajam terukir bagai patung, dan tatapannya yang dingin memancarkan kesuraman di Aula yang remang-remang. Ketika para Master Silver Serpent Hall dan Sea Shark Hall tersapu oleh tatapan itu, mereka langsung merasakan hawa dingin dan berlutut di tanah. Pemimpin sekte, jika anak muda ini bisa melenyapkan 3 aula kita dalam waktu sesingkat itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkinkah ada ahli tingkat tinggi yang membantunya dari belakang? Baik, pemimpin sekte. Jika makhluk kecil ini tidak mati, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi kita. Tepat saat kedua ketua aula mengungkapkan kemarahan dan keterkejutan mereka, dan sebelum mereka dapat menyelesaikan kalimat mereka. Risiko besar. Pemimpin sekte mengetukkan jarinya pelan di singgasana, raut wajah geli terpancar. Kalian berlima hanyalah pasukan pinggiran sekte Divine Tune-ku. Apakah makhluk kecil itu benar-benar ancaman bagi inti sekte Divine Tune? Aku memanggil kalian ke sini untuk melihat apakah kalian berdua masih punya keyakinan untuk mengalahkannya. Kalau tidak, menurutku kalian berdua juga tidak punya alasan untuk hidup. Jangan sampai kau mempermalukan sekte lagu ilahiku. Perkataan pemimpin sekte itu langsung membuat kedua ketua aula menggigil ketakutan. Bab 382. Perintah pembunuhan sekte Divine Tune. Ketua aula, Aula Ular Peraku bersumpah, jika kita gagal membunuh binatang kecil itu, kita bersedia bunuh diri massal. Kepala Aula Ular Perak buru-buru menegaskan pendiriannya. Aula Hiu Lautku juga merasakan hal yang sama. Ketua Aula Hiu Laut jelas-jelas juga cemas. Hehe. Sebenarnya aku cukup penasaran bagaimana anak itu tiba-tiba muncul. Tenang saja, selain kedua aula kalian, aku akan mengeluarkan perintah pembunuhan dari sekte lagu ilahi agar anak itu kesulitan mengawasi serangan dari kedua belah pihak. Tentu saja, jika kau bisa menangkapnya hidup-hidup dan membawanya kembali, bahkan jika kedua aula kalian musnah, itu tidak akan disayangkan. Apakah kamu mengerti? Pemimpin sekte berkata dengan dingin. Jika ada kesempatan, kami pasti akan menangkapnya hidup-hidup. Hati kedua ketua aula bergetar, tidak berani ragu sedikit pun. Setelah melambaikan tangannya agar dua ketua aula turun dan bersiap, pemimpin sekte segera mengeluarkan perintah pembunuhan sekte lagu ilahi. Siapapun yang berhasil memotong lengan Ning Fan akan menerima hadiah 500 juta. Hadiah 5 ramuan tingkat 3. Diangkat sebagai kepala aula di bawah sekte lagu ilahi. Siapapun yang membunuh Ning Fan akan menerima hadiah 1 miliar. Hadiah 3 ramuan tingkat 4. Diangkat sebagai tamu kehormatan sekte lagu ilahi. Siapapun yang menangkap Ning Fan hidup-hidup akan menerima hadiah 10 miliar. Hadiah 1 ramuan tingkat 5. Diangkat sebagai tetua sekte lagu ilahi. Saat perintah pembunuhan sekte lagu ilahi dikeluarkan, dunia bawah tanah negara Sia terguncang. Tidak seorang pun menyangka bahwa berita hancurnya Mad-Wolf Hall ternyata benar adanya. Dan sebelum kedua pemimpin aula sekte lagu ilahi dapat mengambil tindakan sendiri, sejumlah tokoh kuat dari dunia bawah sudah bergerak. Hampir semua mata tertuju ke Provinsi Jiang, semuanya berspekulasi tentang betapa menyedihkan akhir hidup Ning Fan. Pada saat yang sama, cabang-cabang aliansi bela diri di berbagai lokasi lain juga terkejut. Ternyata ancaman Fei Zongzi bukan isapan jempol belaka. Aliansi bela diri bukan hanya terjadi di Provinsi Jiang, kehancuran aliansi bela diri Provinsi Jiang bagaikan batu yang menciptakan ribuan riak. Bahkan aliansi besar seni bela diri pun terguncang. Ning Fan, apa-apaan itu? Pemimpin aliansi dari aliansi besar seni bela diri, Zhuo Hanyu, dengan marah membanting meja saat rapat yang diadakan dengan tergesa-gesa. Sosoknya yang ramping dan halus semakin menonjol berkat setelan tang yang dikenakannya, tetapi banyak anggota inti tingkat tinggi yang hadir tidak berani meliriknya. Ini karena wanita muda yang menakjubkan yang telah menjadi pemimpin aliansi di usia yang begitu muda bukan hanya merupakan murid kesayangan pemimpin aliansi sebelumnya tetapi juga seorang jenius langka dari aliansi bela diri, yang muncul sekali setiap beberapa ratus tahun. Meski masih muda, dia telah melampaui para pendahulunya dalam seni bela diri, dan kekuatannya saat ini tidak terduga. Hierark aliansi, setahu saya, ketika Fei Zongzi terbunuh, Aula Serigala Liar Sekte Lagu Ilahi juga hadir. Saya menduga anak itu memanfaatkan kerusakan yang ditimbulkan oleh Fei Zongzi dan Aula Serigala Liar untuk melancarkan aksinya, sehingga meraup keuntungan besar, kata seseorang. Ya, pemimpin aliansi, Ning Fan ini tidak pernah terdengar namanya, mungkin hanya seekor anjing yang beruntung, orang lain setuju. Pemimpin aliansi, saya bersedia pergi ke Provinsi Jiang untuk mengambil kembali kepalanya, kata yang ketiga. Saat berbagai petinggi aliansi besar bela diri menyampaikan pendapat mereka, Zhuo hanya melambaikan tangannya untuk menenangkan diri. Tidak perlu, aku baru saja menerima kabar terbaru. Sekte Lagu Ilahi telah mengambil tindakan,
dan banyak tokoh kuat dari ular perak, aula hiu laut, dan banyak lainnya dari dunia bawah tanah mengincar nyawanya. Aku khawatir saat kau sampai di Provinsi Jiang, Ningfan itu sudah mati. Zuo Hanyu dengan santai melontarkan sepotong informasi, menyebabkan sosok-sosok kuat yang berkumpul saling berpandangan dengan cemas. Namun, Zuo Hanyu menenangkan diri dan masih memanggil nama seorang ahli aliansi besar bela diri, Han Yu, kau sebaiknya tetap pergi ke Provinsi Jiang. Lihat saat anak itu mati, dan ngomong-ngomong, selidiki latar belakangnya, sampai berani begitu. Hari berikutnya, rumah sakit pertama Provinsi Jiang. Di bangsal Suanger dan Mo Wanxing. Seorang perawat muda dengan kuncir kuda ganda dan kacamata berbingkai hitam baru saja masuk. Dia begitu takut dengan apa yang dilihatnya hingga dia menjatuhkan nampan yang dibawanya ke lantai. Yang mengejutkannya, Suanger dan Mo Wanxing, yang terluka parah dan terbaring di tempat tidur kemarin, kini dapat berdiri dan bergerak. Ah, kau bisa bangun. Cepat berbaring, Dr. Yuan bilang kondisimu sangat berbahaya. Perawat muda itu, yang baru lulus kuliah, terkejut melihat luka-luka yang dialami kedua perempuan itu sehari sebelumnya, bahkan sempat menduga mereka akan terbaring di tempat tidur seumur hidup. Dia merasa kasihan pada kedua wanita cantik itu. Namun betapa terkejutnya dia, mereka mengabaikan nasihat dokter dan malah berdiri hari ini. Suster, aku baik-baik saja. Lihat, kita melompat-lompat sekarang. Suanger baru saja berhasil berdiri, tidak hanya berputar-putar, tetapi juga melompat-lompat di tempat beberapa kali. Tetapi hal ini membuat perawat itu semakin takut. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bukankah Dr. Yuan akan marah padanya? Yang Lingling, bagaimana kau merawat pasienmu? Benar saja, ketika Dr. Yuan datang bersama sekelompok elit dan mahasiswa rumah sakit untuk memeriksa dan menjelaskan secara khusus kondisi kedua wanita itu, ia langsung murka begitu melihat para pasien tidak ada di tempat tidur mereka. Dr. Yuan, mereka. Perawat muda itu langsung bingung, gagap, dan kehilangan kata-kata. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat dirugikan. Bukan dia yang membantu kedua pasien itu berdiri. Jangan marahi dia, Dr. Yuan, kami benar-benar sudah pulih. Saat itu, Mo Wanxing angkat bicara membela perawat itu. Apa? Dr. Yuan terkejut, buru-buru maju untuk memeriksa, tetapi ekspresinya berubah drastis. Apakah dia melihat dengan benar? Kulit mereka benar-benar sebagus ini. Dan bekas luka di tangan dan kaki mereka juga sudah sembuh cukup banyak. Mengapa ada begitu banyak orang? Tepat pada saat itu, Ningfan memasuki ruangan, secara naluriah berpikir bahwa ia telah memasuki ruangan yang salah. Bab 383 menyetujui permintaan Mo Wanxing. Guru, apakah Anda yang menyembuhkan kami? Mendengar suara Ningfan, Suanger dengan gembira menerobos kerumunan dan menghambur ke pelukan Ningfan. Guru, Suanger bermimpi tadi malam bahwa setelah Anda menyembuhkan adik Wanxing dan saya, Anda meninggalkan kami begitu saja. Saya sangat takut. Setelah mengalami situasi hidup dan mati bersama, Suanger telah mengembangkan ikatan yang signifikan dengan Mo Wanxing, bahkan menyebutnya sekarang sebagai saudara perempuan Wanxing. Ningfan, yang tertawa atau menangis, mengusap kepala kecil Suanger, yang membuatnya sedikit tenang. Saat itu, Dr. Yuan berseru seolah melihat hantu, Tuan, apakah Anda yang menyembuhkan mereka? Ini tidak mungkin. Ini hanya setengah hari, tidak hanya satu malam. Bahkan dengan alat penyembuhan terbaru sekalipun, mustahil untuk menyembuhkan mereka. Aku tidak menyangka kau akan menyembuhkan mereka. Aku membawa mereka ke sini hanya agar kau bisa merawat mereka, kata Ningfan sambil tersenyum tipis, tidak berniat menjelaskan apapun kepada orang-orang biasa ini. Namun wajah Dr. Yuan berubah menjadi hijau. Karena tidak percaya, dia membawa dokter lain ke ruang pemantauan untuk menyelidiki. Dia bahkan menduga kedua wanita itu tidak benar-benar terluka kemarin. Cedera itu, semuanya palsu. Nonamu, terima kasih telah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Suanger. Aku, Ningfan, akan mengingat kebaikanmu ini. Jika ada yang kau butuhkan, tolong beritahu aku. Melihat para dokter dan perawat bergegas keluar, Ningfan tidak mempedulikan mereka, tetapi malah menoleh ke Mo Wanxing dengan perasaan yang tulus. Mata Mo Wanxing berbinar, dan dia benar-benar mengajukan permintaan. Ningfan, kamu sendiri yang bilang. Aku tidak punya permintaan pribadi. Namun, dengan kekuatan seperti aliansi bela diri negeri Xia yang semakin kuat, tim pasukan khusus kita yang melindungi rakyat terlalu lemah dan perlu segera meningkatkan kekuatan mereka. Jika kamu bisa bergabung dengan pasukan khusus sebagai instruktur, itu akan sempurna. Apa yang disarankan Mo Wanxing sebenarnya adalah kondisi yang sama yang ditawarkan setelah kompetisi daftar King Yun. Instruktur pasukan khusus. Ningfan terdiam sejenak, secara naluriah ingin menolak lagi. Tetapi Mo Wanxing baru saja menyelamatkan Suanger, dan dia tidak ingin menolak permintaannya. Baiklah, Ningfan setuju dengan enggan, tetapi ia punya syarat, namun, kondisi fisik Nona Su saat ini sangat buruk.
Jika saya ingin menjadi instruktur pasukan khusus, saya harus menyembuhkan Nona Su terlebih dahulu. Baiklah. Aku yakin kau akan menepati janjimu. Mo Wanxing sangat terkejut melihat Ning Fan menyetujuinya begitu mudah. Namun, dalam hatinya, ia merasa kesal mengapa Ning Fan begitu peduli pada Su Yurong. Namun, kata-kata Ning Fan berikutnya menyebabkan perubahan yang lebih besar pada ekspresi Mo Wanxing. Nonamu, karena saya sudah setuju menjadi instruktur pasukan khusus, tentang pembatalan pertunangan kita. Mo Wanxing menghentakkan kaki dengan marah. Ning Fan bahkan belum selesai berbicara ketika dia merasakan nyeri tajam di bagian atas kakinya. Wajah cantik Mo Wanxing berubah dingin, seperti induk macan tutul yang marah. Ning Fan, apa kau begitu terobsesi dengan pembatalan pertunangan ini? Kalau aku tidak membatalkannya, apa kau akan menolak menjadi instruktur pasukan khusus? Mo Wanxing merasa sangat frustrasi. Dia adalah bunga yang dikagumi oleh Departemen Perang Jiangnan, dengan cukup banyak pelamar untuk membentuk batalion yang ditingkatkan. Si brengsek ini terus-menerus mengungkit masalah ini. Apakah dia benar-benar membuat Ning Fan jijik seperti itu? Mo Wanxing ingin terus menyerang, tetapi melihat wajah Ning Fan yang tak berdaya dan tatapan mata Suanger yang penuh rasa ingin tahu, dia menahan amarahnya dan berkata, pertunangan itu hanya bisa dibicarakan setelah kamu benar-benar menjadi instruktur pasukan khusus. Mo Wanxing sendiri tidak tahu mengapa, tetapi mendengar tentang pembatalan pertunangan membuatnya merasa bingung. Awalnya, dia memandang rendah Ning Fan dan secara proaktif mendekatinya untuk membatalkan pertunangan mereka. Tetapi sekarang, Ning Fan ingin membatalkan pertunangannya dengannya, dan karena suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia mendapati dirinya tidak ingin membatalkannya. Apa alasan semua ini? Untuk saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa mengulur waktu. Faktanya, apa yang belum disadari oleh Mo Wanxing adalah, setelah kejadian daftar King Yun dan nyaris tewas baru-baru ini, sosok Ning Fan telah terukir dalam di hatinya. Setelah Ning Fan merawatnya dan Suanger malam sebelumnya, dia bahkan bermimpi tentangnya. Tetapi mimpi itu begitu absurd dan ambigu sehingga dia terlalu malu untuk membicarakannya. Melihat Mo Wanxing pergi dengan gusar, Ning Fan merentangkan tangannya tanpa daya. Suanger, aku tidak menyinggung perasaannya, kan? Ning Fan benar-benar tidak mengerti, mengapa membatalkan pertunangan begitu sulit. Guru, mungkinkah Suster Wanxing tidak sanggup berpisah denganmu? Atau mungkin dia benar-benar jatuh cinta padamu? Mata Suanger berubah licik, memberi isyarat dengan licik. Di luar pintu, Mo Wanxing yang marah mendengar kata-kata Suanger, matanya menyipit, pikirannya menjadi kosong. Dia jatuh cinta pada Ning Fan. Mustahil. Namun Mo Wanxing terganggu. Dentang. Dia secara tidak sengaja menendang tong sampah, dan hampir tersandung. Ning Fan, aku benci kamu. Tidak jelas apakah dia melampiaskan kekesalannya atau marah dengan masalah pertunangan, tetapi Mo Wanxing dengan marah menendang tong sampah dan keluar dari rumah sakit dengan marah, meninggalkan Ning Fan dan Suanger yang kebingungan di bangsal. Apakah wanita itu sedang menopause? Di pintu bangsal, seorang pasien yang lewat dan terkejut dengan keributan itu berkomentar. Puff! Suanger menutup mulutnya sambil tertawa. Ning Fan dan Suanger kemudian pindah ke bangsal di lantai lain, tempat Su Qingcheng masih koma. Setelah Ning Fan melompat dari pesawat, Lin Xiaoling membawa Su Qingcheng dalam perjalanan memutar yang panjang sebelum mendarat dan kemudian membawanya ke rumah sakit. Saat itu, Su Yurong duduk di samping tempat tidur, wajahnya menampakkan kesedihan, menatap Su Qingcheng. Bab 384. Rambut putih Ning Fan. Ning Fan mendekat dengan ekspresi sedih dan berkata dengan tegas, Nona Su, ini semua salahku karena tidak melindungi Anda dan Nona Su dengan baik. Aku, Ning Fan, bersumpah. Mulai sekarang, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, sehelai rambut pun. Kalau tidak, biarlah guntur menyambarku dari langit. Sebelum Ning Fan sempat menyelesaikan ucapannya, Su Yurong segera mengulurkan tangannya dan menutup bibirnya. Ning Fan, aku tidak ingin kau mengutuk dirimu sendiri seperti ini. Mata Su Yurong bersinar dengan ketulusan dan kasih sayang yang lembut saat dia secara alami memeluk Ning Fan. Di sampingnya, pipi Suanger memerah, dan dia melihat keluar jendela, tahu kapan harus memberi pasangan itu ruang. Ning Fan melanjutkan, Nona Su, jika Anda menyangkal hubungan kita saat itu, mungkin Chen Tianlang tidak akan menyakiti Anda. Su Yurong mengangkat kepalanya tanpa ragu dan berkata, Ning Fan, karena aku sudah memutuskan untuk bersamamu, bahkan jika itu adalah Raja Surga atau Iblis Neraka, aku tidak akan pernah menyangkal hubungan kita. Su Yurong menggenggam tangan Ning Fan erat-erat. Namun, saat merasakan cinta di mata Ning Fan, dia menjadi agak malu. Kemudian, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, lagi pula, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Mendengar kata-kata kasih sayang tersebut membuat hati Ning Fan dipenuhi rasa manis. Setiap kali dia memikirkan betapa baik dan percayanya Su Yurong kepadanya, Ning Fan tidak bisa tidak memikirkan Pan Ting, wanita tercela itu.
Mereka berdua perempuan, jadi kenapa ada perbedaan yang begitu besar? Ning Fan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan bergumam pada dirinya sendiri. Hah? Su Yurong sejenak bingung, tetapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ning Fan. Sebelum Ning Fan sempat menjelaskan, dari sudut ini, Su Yurong tiba-tiba memperhatikan beberapa helai rambut putih di pelipis Ning Fan. Ning Fan, jangan bergerak. Su Yurong mengulurkan tangannya yang halus seperti sedang menangkap kupu-kupu, mencubit ke arah rambut putih di pelipis Ning Fan. Ning Fan mengira Su Yurong pasti mendengar gumamannya dan ingin mencubit telinganya, mempersiapkan diri untuk hukuman dengan senyum pahit. Namun, dia melihat Su Yurong menarik dua helai rambut putihnya dengan terkejut dan bertanya, "Aku ingat kamu tidak punya uban sebelumnya, bagaimana mungkin kamu tiba-tiba punya beberapa?" Melihat ini, Ning Fan merasa merinding. Setelah merenung sejenak, dia tahu ini adalah efek samping dari filial aura. Dengan menggunakan filial aura untuk menopang tubuh Su Yurong dengan kekuatan hidupnya sendiri terus-menerus terkuras. Kini hanya tinggal beberapa helai rambut putihnya saja, tetapi seiring berjalannya waktu, meskipun kekuatan hidupnya jauh melampaui orang biasa karena hasil kultivasinya, pada akhirnya akan tiba saatnya kekuatan hidupnya habis. Pada saat itu, kurasa itu hanya karena aku terlalu lelah akhir-akhir ini, dengan Mad Wolf Hall dan aliansi bela diri yang membuat masalah. Bahkan jika aku harus membunuh sekawanan babi berturut-turut, aku akan kelelahan, kan, canda Ning Fan untuk sesaat. Puff. Su Yurong tak kuasa menahan tawa dan menutup mulutnya, lalu melirik Ning Fan. Baik Mad Wolf Hall maupun Martial Alliance, keduanya merupakan pasukan terkenal yang dipenuhi petarung tangguh. Namun, di mulut Ning Fan, semuanya telah menjadi babi dan unggas. Akan tetapi, meskipun Su Yurong tidak mengerti mengapa Ning Fan tiba-tiba memiliki rambut putih, dia juga sedikit khawatir kalau itu bukan sekadar kelelahan. Melihat dia membuat Su Yurong tertawa, Ning Fan pun ikut tersenyum, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasa makin khawatir. Lagi pula, meskipun Su Yurong tampak telah pulih di permukaan dengan dukungan kekuatan hidupnya, masalah di dalam tubuhnya belum benar-benar terselesaikan. Jika waktu berlalu, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Saat Ning Fan dan Su Yurong saling menatap mata satu sama lain, bibir mereka secara naluriah mendekat. Pintu bangsal didorong terbuka. Pipi Su Yurong memerah, dan dia cepat-cepat menoleh dan berdiri. Saat menyadari bahwa pengunjung itu adalah orang tuanya, pipi Su Yurong semakin memerah. "Tuan Su, nyonya dong," kata Ning Fan dengan tenang dan percaya diri. "Ning Fan, terima kasih untuk waktu ini. Tanpamu, Yurong mungkin benar-benar kehilangan nyawanya." Mata Su Guoping berbinar. Kejadian ini membuatnya mengakui kekuatan Ning Fan, tetapi sejujurnya, ia masih ragu-ragu. Bagaimanapun, Ning Fan telah memprovokasi musuh yang terlalu banyak dan terlalu kuat. Membiarkan putrinya bersamanya, Su Guoping merasa takut. Namun, Dong Xiangyu tak ragu mendengus dingin, "Terima kasih untuk apa? Kalau bukan karena dia, apa Yurong akan diculik?" "Bu, apa yang ibu bicarakan?" Su Yurong tampak cemas, ingin membela Ning Fan. Namun Dong Xiangyu berdiri dengan tangan di pinggul, sikapnya tegas dan marah, "Apa aku salah bicara? Kalau dia benar-benar punya kemampuan, dia tidak akan membuat kekacauan seperti ini. Atau membiarkanmu menderita begitu banyak. Itu sekte lagu ilahi dan aliansi bela diri, apakah kau tahu berapa banyak orang di provinsi Jiang yang menginginkan nyawanya? Bisakah dia menjamin bahwa orang-orang itu tidak akan mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitarnya?" Sambil berbicara, Dong Xiangyu bahkan mendorong Ning Fan, mendesaknya pergi sambil mengumpat, "Ning Fan, pergi sejauh mungkin dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu melihat putriku lagi. Tinggal bersamamu, dia hanya akan menemui ajalnya." Kata-kata Dong Xiangyu sangat menyakitkan. Bahkan Su Guoping tidak tahan mendengarkan dan dengan tak berdaya memalingkan kepalanya dalam diam. "Bu, apa-apaan ini? Kalau bukan karena Ning Fan yang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati sejak lama. Bisakah kau berhenti menyalahkannya atas segalanya?" Su Yurong yang putus asa mencoba menarik Ning Fan kembali. "King Feng, Seng Bei, kenapa kau berdiri di sana? Masuk dan awasi Yurong untukku." Dong Xiangyu serius kali ini. Ia benar-benar takut Chen Tianlang akan terulang kembali dengan penculikan putrinya, jadi ia memanggil Su King Feng dan Sue Seng Bei, yang berada di luar bangsal, untuk masuk. Bab 385. Pendirian Yayasan, Kunci Transformasi Sempurna. "Yurong, dengarkan saja bibi keduamu dan berhentilah bergaul dengan anak ini. Dia hanya akan mencelakaimu." Sebagai sepupu Yurong, Su King Feng tidak sabar menunggu Su Yurong melajang seumur hidup, apalagi dengan pria berpengaruh seperti Ning Fan. Jika tidak, jika dia mewarisi aset keluarga Su di masa depan, itu akan sangat sulit. "Ya, Nona Su, jangan tertipu karena dia tampak baik-baik saja sekarang. Siapa tahu, begitu dia keluar dari rumah sakit, dia mungkin dibunuh oleh orang-orang kuat dari sekte Divine Tune atau aliansi bela diri."
Apa kau mau menghabiskan hidupmu sebagai janda dengan tinggal bersamanya? Mulut kotor Sue Sengbei membuat Su Yurong ingin mencabik-cabiknya. Ning Fan mendesah. Dia tahu bahwa Su Yurong berada dalam posisi yang sulit antara keluarganya dan dirinya, terutama karena dia memang membawa terlalu banyak bahaya. Jadi, dia bertahan. Nona Su, sebaiknya Anda beristirahat dengan baik di rumah sakit terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Ning Fan menatap Suanger dan memberi isyarat untuk pergi. Suanger melemparkan pandangan mencemooh ke arah semua orang dan dengan cepat mengikuti Ning Fan keluar dari bangsal. Ning Fan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku akan menunggumu, aku akan selalu menunggumu. Su Yurong, yang dihalangi oleh Dong Xiangyu, Su Qingfeng, dan Sue Sengbei dan tidak dapat pergi, hanya bisa berteriak cemas. Ning Fan tidak menoleh ke belakang, hanya mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tahu bahwa dia masih belum cukup kuat. Jika tidak, keluarga Su tidak akan khawatir dia akan mendatangkan masalah kepada Su Yurong karena ancaman eksternal dan potensi bahaya. Ning Fan membawa Suanger dan Lin Xiaoling kembali ke villa. Di sana, ia melihat halaman yang berantakan dan arai pengumpul roh yang rusak. Setelah membiarkan kedua gadis itu beristirahat, ia segera mulai memperbaiki dan memodifikasi arai pengumpul roh. Sebelumnya, arai pengumpul roh hanya mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi, tanpa kemampuan pertahanan. Sekarang, dengan levelku saat ini, meningkatkan dan mengubah formasi pertahanan Gathering Spirit seharusnya tidak sulit. Aku sudah mendapatkannya. Sebuah ide berani segera muncul dalam pikirannya. Tuhan yang tahu berapa lama waktu berlalu ketika formasi pertahanan Gathering Spirit baru mulai terbentuk, suara, ledakan, yang dalam mengagetkan kedua gadis di dalam villa. Ternyata, Ning Fan teringat akan kekuatan petir yang disaksikannya dalam pertempuran melawan Pei Wanjian dan memadatkan dua masa spirit mist yang sama dalam susunan tersebut. Biasanya, energi spiritual yang pekat seperti kabut ini akan tetap tenang, sebaliknya memberikan nutrisi ganda. Namun jika diserang oleh kekuatan eksternal, dan keseimbangan spirit mist dalam susunan itu terganggu, maka gesekan akan menghasilkan spirit mist lightning yang kuat. Meskipun kekuatan petir akan hilang setelah menghabiskan spirit mist, kabut tersebut dapat beregenerasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan jika orang kuat setingkat Chen Tianlang datang lagi, villa itu akan mampu bertahan lama. Wow, Tuan, energi spiritual di villa terasa lebih padat sekarang. Mata Suanger berbinar-binar saat ia berkata dengan kagum. Ning Fan tersenyum tipis. Dia dapat merasakan bahwa lapisan pertama penyempurnaan Ki Suanger kini telah selesai, dan mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia membuat terobosan. Malam itu, bermandikan nutrisi dari dua kabut roh raksasa, Ning Fan mengkonsolidasikan ranah lapisan ke-9 pelatihan Ki-nya. Badai yang tercipta dari gesekan kabut roh yang terus-menerus dan sinergi samar dengan keputusan tubuh tempering guntur di dalam dirinya mengaktifkan keputusan tubuh temperingnya dengan lebih kuat. Dengan bantuan Tempering Body Decision dan Gathering Spirit Defensive Formation, Ning Fan dapat sepenuhnya memantapkan wilayah kekuasaannya malam itu. Setelah menghembuskan napas keruh, Ning Fan tiba-tiba membuka matanya, dadanya membusung karena aspirasi besar. Di sana muncul ide untuk menyerang tahap pendirian fondasi. Metode kultivasi yang diwarisi dari ibunya menetapkan bahwa setelah pelatihan Ki lapisan ke-9, alam utama kedua adalah tahap pendirian fondasi. Meskipun ia telah memasuki ambang pemurnian Ki, dikatakan juga bahwa seseorang hanya dapat benar-benar memasuki pintu kultivasi setelah berhasil dalam pendirian fondasi. Pendirian yayasan memungkinkan seseorang untuk terlahir kembali. Tanpa pendirian yayasan, semuanya akan sia-sia. Namun, melangkah ke tahap pendirian fondasi sangatlah sulit, dan tanpa pil pendirian fondasi, peluang kegagalannya adalah 9 dari 10. Tiba-tiba, bunyi gedebuk membuat Ning Fan tersentak. Mengikuti suara itu, dia menyadari bahwa kemajuan Suanger ke lapisan kedua pelatihan Ki-lah yang menyebabkan keributan itu, dia pun tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Gadis kecil ini punya bakat luar biasa, dia bisa menembusnya begitu cepat. Sementara Ning Fan bergumam pada dirinya sendiri, Suanger dengan gembira menarik lengan Lin Xiaoling, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Namun di mata Lin Xiaoling, yang ada hanyalah rasa iri. Sejujurnya, dia berharap bisa seperti Suanger, berkultivasi dan tumbuh lebih kuat bersama kakaknya. Linger dengan tajam merasakan emosi Lin Xiaoling dan langsung memukul dadanya, berkata, "Tenanglah, saudari Linger, denganku di sini, kau tak perlu takut diganggu siapapun, bahkan tanpa tuan. Aku semakin kuat, kau semakin kuat. Aku pasti akan melindungimu." Kata-kata Suanger ini membuat Lin Xiaoling ingin tertawa dan menangis. Ning Fan juga merasa tidak berdaya. Suanger memiliki bakat yang mengagumkan, namun adiknya sendiri bahkan tidak mampu melampauinya. Keesokan harinya, Ning Fan memperhatikan Lin Xiaoling dengan dahi berkerut dan ekspresi cemas, jelas-jelas tertekan oleh sesuatu. "Linger, apa kamu tidak enak badan?" Ning Fan mengusap kepala Lin Xiaoling, awalnya dia mengira Lin Xiaoling masih merasa sedih karena terobosan Suanger kemarin. "Kak,
Ini tentang pimpinan perusahaan biologi Tianling di kota provinsi. Kami berencana mengangkat Yulu, tapi karena dia tetap di kota Sen, aku harus merekrut lagi. Lin Xiaoling menjelaskan sambil mendorong buku catatan di depannya, berbicara dengan nada getir, tapi setelah melihat begitu banyak resume, tidak ada yang memuaskan. Ning Fan terkekeh, apa yang bisa kau simpulkan hanya dengan melihat resume? Kau membiarkan semua masalah yang mengganggu itu mengalihkan perhatianmu. Bagaimana kalau begini, beritahu beberapa kandidat untuk datang ke perusahaan, dan aku akan menemanimu untuk mewawancarai mereka. Benarkah? Lin Xiaoling berseri-seri karena gembira, wajahnya tiba-tiba berseri-seri dengan senyuman. Setelah itu, keduanya meminta Swanger untuk berlatih kultivasi di villa dan pergi ke perusahaan sendiri. Beberapa jam kemudian, mendekati tengah hari, saat keduanya keluar dari ruang wawancara, bukan hanya Lin Xiaoling, tetapi bahkan Ning Fan pun dipenuhi butiran keringat. Orang-orang yang diwawancarai hanya menggonggong tanpa respon atau hanya omong kosong. Tepat saat keduanya bersiap turun untuk makan siang. Oh, maafkan aku. Tiba-tiba, seorang gadis yang sedang menunduk sambil terburu-buru menabrak Ning Fan, kertas-kertasnya berserakan di tanah. Ia meminta maaf sedalam-dalamnya sambil membungkuk untuk mengumpulkan kertas-kertas itu. Mali. Ning Fan membeku, berbicara tanpa berpikir. Hah. Gadis itu terkejut, mendongak, dan melihat wajah Ning Fan. Keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan, kakak ipar. Apa yang kau lakukan di sini? Bab 386. Wawancara Mali. Gadis itu tak lain adalah Mali, sepupu mantan pacar Ning Fan, Panting. Dia selalu menyebut Ning Fan sebagai saudara iparnya. Bahkan ketika keluarga Pan menindas Ning Fan di masa lalu, hanya Mali yang membelanya. Tetapi yang paling membuat Mali menghormati dan bahkan mengagumi Ning Fan adalah menyaksikannya menjadi raja bawah tanah kota sungai di pertemuan tinju festival hantu belum lama ini. Terlebih lagi, sejak dia mengetahui bahwa sepupunya Panting telah mengkhianati Ning Fan, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir berkali-kali bahwa Panting memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Setelah membantu Mali mengambil dokumen-dokumen itu, Ning Fan menyadari bahwa semuanya adalah berkas lamaran kerja dan bertanya dengan heran, Mali, kamu di sini bukan untuk wawancara kerja, kan? Saya memang datang untuk wawancara dengan perusahaan bernama Tianling Biotech, tapi saya tertahan di jalan, jadi saya agak terlambat. Sepertinya saya terlambat, kata Mali sambil tersenyum kecut. Sedikit terlambat tidak apa-apa, karena orang yang akan mewawancaraimu adalah aku dan Linger, kata Ning Fan sambil tersenyum. Ah, kakak ipar, apa maksudmu? Tanya Mali dengan heran. Bos perusahaan bioteknologi Tianling adalah saudaraku, tidak bisakah kau mengerti itu? Lin Xiaoling tiba-tiba berbicara dengan dingin, lalu melanjutkan, Kak, waktu wawancaranya sudah lewat. Orang yang kurang tepat waktu seperti dia, Kak, kalaupun kamu mempekerjakannya, dia cuma akan bermalas-malasan. Jelas, Lin Xiaoling, karena Panting, memendam kesan negatif terhadap Mali. Namun, Ning Fan berkata, Linger, Panting tetaplah Panting, Mali tetaplah Mali. Kau tidak bisa melampiaskan kemarahanmu terhadap Panting padanya. Sementara mereka berbicara, mata Mali terbelalak kaget, wajahnya dipenuhi keheranan. Saat dia meninggalkan River City, Tianling Biologi belum begitu terkenal, jadi dia sama sekali tidak tahu bahwa Tianling Biotech yang kini banyak dicari itu adalah perusahaan milik Ning Fan. Hari sudah siang, mereka bertiga ngobrol sambil turun ke bawah mencari tempat makan. Ternyata Mali saat itu adalah mahasiswa tingkat akhir yang akan segera lulus, jadi dia ingin mencari perusahaan untuk magang terlebih dahulu. Saya tidak akan mewawancaraimu lagi. Datang saja langsung bekerja, bantu Linger, dan kelola perusahaan dengan baik, kata Ning Fan langsung. Apa? Kakak ipar, benarkah? Seru Mali terkejut. Melihat Ning Fan telah berbicara, meskipun Lin Xiaoling enggan, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya harap Anda tidak menyembunyikan niat buruk apapun, jika tidak, saya dapat memecat Anda kapan saja. Jelas, permusuhan Lin Xiaoling terhadap Mali bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Lagi pula, sepupu Mali, Panting tidak hanya mengkhianati Ning Fan, menyebabkan dia diselingkuhi, tetapi juga hampir bersekongkol dengan kekasihnya untuk membunuh Ning Fan. Bagaimana Lin Xiaoling bisa dengan mudah melupakan permusuhan seperti itu? Restoran di lantai bawah. Tepat saat mereka bertiga selesai memesan, seorang pria menyerbu. Bagus. Mali, dasar jalang. Aku tertipu karena mengira kamu di sini untuk wawancara. Begini cara wawancaramu. Kau berencana pergi ke kamar hotel bersamanya setelah makan. Wajah pria itu memucat karena marah. Meskipun ia berpakaian mewah dengan jam tangan bertahtakan berlian di pergelangan tangannya dan kacamata berbingkai emas di wajahnya, ia berbicara dengan sangat kasar. Chen Jinrong. Mali terkejut. Dia tidak menyangka tuan muda kaya ini akan mengejarnya ke sini. Bukankah sudah kubilang aku tidak punya perasaan padamu? Namun, dengan cepat, Mali memelototi keturunan kaya ini,
lalu menoleh dengan senyum malu ke arah Ning Fan dan Lin Xiaoling, merasa agak gelisah. Tidak punya perasaan. Chen Jinrong tertawa terbahak-bahak, menunjuk Ning Fan, lalu berkata dingin kepada Mali, aku yakin kau sedang menjalin hubungan dengan pria tampan ini untuk naik jabatan. Coba ku tebak, apa dia manajer junior di sebuah perusahaan? Kalau tidak, kenapa kamu mau makan bersamanya? Sambil berbicara, Chen Jinrong bergerak meraih lengan Mali dan berkata dengan angkuh, ikut aku. Aku lebih suka menghabiskan uang untuk mendirikan perusahaan untukmu, yang akan membuatmu bahagia, kan? Ternyata Chen Jinrong dan Mali adalah teman sekelas. Di sekolah, dia terus mengejar Mali. Namun Mali tahu bahwa tuan muda kaya semacam ini hanya main-main dan tidak pernah serius, jadi dia terus-menerus menolak ajakannya. Semakin Chen Jinrong tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, semakin gila dia jadinya. Kali ini, Mali pergi keluar untuk wawancara kerja dan dihentikan di jalan oleh Chen Jinrong yang sedang mengendarai mobilnya. Kalau saja dia tidak cepat-cepat melarikan diri ke gang dan menyelinap ke tempat ini melalui jalan belakang, kemungkinan besar dia sudah diusir kembali oleh Chen Jinrong. Dan sekarang, tindakan Chen Jinrong yang meraih lengannya juga mengejutkan Mali. Lepaskan, Chen Jinrong. Aku sebenarnya sudah punya pacar sejak lama. Dia pacarku, dan jika kamu menyentuhku lagi, dia akan menjagamu. Dalam kepanikannya, Mali tanpa sadar meminta bantuan Ning Fan, sambil berbohong bahwa Ning Fan adalah pacarnya. Wajah cantik Lin Xiaoling menjadi muram. Meskipun ia kesal, melihat Chen Jinrong menindas orang dengan kekuatannya membuatnya semakin marah. Jadi, dia tidak mengungkap kebohongannya. Namun Ning Fan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah dia digunakan sebagai tameng lagi? Akan tetapi, baik dari segi akal maupun emosi, Ning Fan tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Lepaskan dia. Ning Fan melirik Chen Jinrong dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu pergilah. Seketika, Chen Jinrong yang sudah marah berubah menjadi tertawa. Apa? Kau suruh aku pergi? Chen Jinrong menunjuk dirinya sendiri, lalu menatap Mali dan Ning Fan, dan meraung, kau bohong padaku soal tidak pacaran, tapi sekarang kau malah dekat-dekat dengan cowok tampan ini. Kau pikir kau bisa membodohiku? Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun dan membuat pemuda tampan ini menghilang tanpa jejak. Melihat Ning Fan bahkan tidak melihatnya sedikit pun, Chen Jinrong pun marah besar dan mengambil botol anggur lalu membantingnya ke kepala Ning Fan. Bab 387. Pakar Aliansi Bela Diri Wang Gongfeng. Wajah Ning Fan berubah dingin, mengapa dia menoleransi orang bodoh seperti itu? Memukul. Dia menamparkan wajah Chen Jinrong, dan seketika itu juga pria sombong itu berputar 1,5 kali di tempat. Sialan, kau berani memukulku. Pandangan Chen Jinrong berputar saat dia membelakangi Ning Fan, tetapi menunjuk ke gambar hantu di depannya dan terhuyung ke depan, menjatuhkan 2 meja makan sebelum jatuh ke tanah. Bodoh. Ning Fan tidak peduli padanya, tamparan itu hanyalah pelajaran kecil. Setengah menit kemudian, Chen Jinrong berusaha berdiri. Saat itulah ia baru sadar, kacamata berbingkai emasnya hancur akibat tamparan itu, dan pipi kanannya bengkak seperti kepala babi. Tetapi yang lebih membuat Chen Jinrong marah adalah kenyataan bahwa Ning Fan dan Mali masih duduk santai di sana, berniat untuk makan malam. Apakah mereka benar-benar mengabaikannya? Seseorang. Aku diserang di restoran. Mata Chen Jinrong menyala-nyala seakan menyemburkan api, melotot mematikan ke arah Ning Fan sambil berteriak sekeras-kerasnya. Para pengawal yang menunggu di luar bergegas masuk setelah mendengarnya. Chen Jinrong mendapatkan kembali keberaniannya. Nak, kau pasti mati. Pengawalku adalah tentara bayaran dan petarung terampil yang disewa dari luar negeri oleh ayahku. Dan kau, dasar jalang. Kau benar-benar membiarkan bajingan ini memukulku, setelah aku menghabisi pemuda tampan ini, aku akan menelanjangimu. Dengan lambaian tangannya, Chen Jinrong membuat beberapa pengawal menyerbu Ning Fan. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata kejamnya. Bang! Bang bang bang! Saat para pengunjung restoran menyaksikan dengan terdiam tercengang, beberapa pengawal berbadan kekar terpental dalam sekejap. Bahkan Chen Jinrong pun tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Sialan! Pria tampan itu punya kemampuan yang luar biasa. Ku bilang, ini syuting film, kan? Aku bahkan gak lihat gimana dia bergerak, apa mereka semua langsung terpental cuma dengan satu pukulan. Pukulan apa? Jelas sekali satu tendangan untuk satu orang. Apa kau tidak lihat jejak kaki orang-orang kekar itu? Sejumlah pekerja kera putih dan pengunjung restoran tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Saat itulah Chen Jinrong menyadari bahwa setelah terlempar, para pengawalnya bahkan tidak berteriak sebelum pingsan. Sial, omong kosong macam apa ini? Kalian semua ngomong besar di hari-hari biasa, bilang sudah tangkap harimau di alam liar, buru hiu di laut, sekarang saat aku butuh kalian semua sama nggak bergunanya kayak sampah, bangun semua. Chen Jinrong berteriak sebentar, tetapi para pengawal tidak menunjukkan reaksi apapun.
Pada saat ini, merasakan tatapan dingin Ning Fan, Chen Jinrong merasakan kulit kepalanya kesemutan, tetapi dia masih berhasil mengancam. Nak, aku tidak menyangka kau punya pelatihan. Tapi kalau berani memukulku, meskipun kau terlatih, kau akan mati hari ini. Sembari berbicara, Chen Jinrong menahan rasa sakit yang hebat di wajahnya dan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya saat ia mengeluarkan ponselnya. Ayah, ayo selamatkan aku. Aku kena pukul. Oh, dan bawa Wang Dongfeng juga, pengawal tak berguna di sekelilingku ini sama sekali bukan tandingannya. Setelah menutup telepon, Chen Jinrong menampakkan ekspresi puas, tanpa sedikit pun rasa malu. Namun menyaksikan Ning Fan, Ma Li, dan Lin Xiaoling bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Chen Jinrong tiba-tiba diliputi perasaan frustrasi. Sepertinya kartu asnya akan segera terungkap, tetapi pihak lain dipenuhi dengan rasa jijik. Itu membuatnya merasa seperti orang bodoh. Sial, terus berpura-pura. Chen Jinrong gemetar karena marah melihat sikap tenang Ning Fan dan yang lainnya, hampir meraung, berpura-pura tenang, ya. Kukatakan sekarang, kau telah berurusan dengan orang yang salah. Wang Dongfeng dari keluarga Chen adalah ahli aliansi bela diri. Wang Hai, kamu pernah dengar tentang dia? Belum lama ini geng tangan hitam dibantainya. Di aliansi bela diri provinsi Jiang kita, dia termasuk dalam 10 petarung teratas. Begitu kata-kata Chen Jinrong keluar, para penonton yang mengejeknya karena tidak berarti apa-apa tanpa koneksinya tiba-tiba berubah ekspresi. Tak seorang pun menyangka bahwa anak orang kaya yang babak belur ini akan memiliki seorang ahli aliansi bela diri yang hebat sebagai cadangannya. Namun Ning Fan, setelah mendengar aliansi bela diri, juga tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang geng tangan hitam, tetapi dia telah membunuh banyak anggota aliansi bela diri kemarin. Dia menduga bahwa petarung kuat manapun dari aliansi bela diri Provinsi Jiang dengan peringkat layak pasti sudah dibunuhnya kemarin, bukan? Bagaimana mungkin masih ada satu yang menduduki peringkat 10 besar? Melihat Ning Fan tertegun, Chen Jinrong mengira dia takut dan merasakan kegembiraan di hatinya. Dia berpikir dalam hati bahwa ahli aliansi bela dirilah yang penting pada akhirnya. Tak lama kemudian, ayah Chen Jinrong, Chen Pingshan, datang dengan marah bersama pelindung Wang Hai. Chen Jinrong sangat gembira. Ada yang berani macam-macam dengan Tuan Chen di restoran jelek ini. Apa mereka tidak mau hidup? Suara pakar aliansi bela diri Wang Hai tiba sebelum dia melakukannya. Kehadirannya yang mendominasi dan penuh pembunuhan menyapu semua orang. Wang Dongfeng, kamu datang di waktu yang tepat. Bajingan kecil inilah yang menindasku. Cepat patahkan tangan dan kakinya. Aku ingin mempermalukannya dengan menginjak-injak wajahnya, mengotori wajahnya dengan berak, dan mengencingi wajahnya. Melihat Wang Hai, Chen Jinrong lebih gembira daripada melihat ayahnya sendiri. Namun tiba-tiba, ekspresi sombong Wang Hai hancur saat melihat jelas profil Ning Fan, seolah-olah dia telah tersambar petir. Lalu, semua orang tercengang ketika bau busuk memenuhi udara. Tetes. Chen Jinrong berhenti sejenak. Karena dia memperhatikan. Wang Dongfeng tiba-tiba berhenti bergerak. Dari celananya, mengapa ada bercak cairan kuning muda yang menyebar? Tunggu sebentar. Apakah Wang Dongfeng ketakutan sampai mengompol? Kamu. Tepat saat Chen Jinrong hendak bertanya apa yang sedang terjadi. Dia terkejut melihat Wang Dongfeng berbalik ke arahnya dengan amarah yang meluap-luap dan memberikan tamparan keras ke pipi kirinya yang masih utuh. Chen Jinrong terbanting keras ke tanah, pipi kirinya membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan kepalanya menyerupai babi, wajahnya penuh keterkejutan, dia gemetar saat menunjuk Wang Dongfeng dan menjerit, kau berani memukulku. Wang Hai. Kenapa kau memukul anakku? Seketika, Chen Pingshan bereaksi, meraung marah. Sejujurnya, Chen Pingshan dan putranya Chen Jinrong sudah tercengang. Kemarahan mereka hampir bersifat refleksif. Biasanya di keluarga Chen, Wang Hai selalu sangat sopan dan hormat terhadap mereka. Lagi pula, gaji dan tunjangan tahunan yang dibayarkan keluarga Chen kepada pelindung Wang ini berjumlah lebih dari 100 juta. Akan tetapi keluarga Chen membayar Wang Hai sejumlah uang yang sangat besar setiap tahunnya agar mereka dapat mempunyai dukungan yang kuat, agar tidak dipukuli. Chen Pingshan tidak pernah membayangkan bahwa Wang Hai akan menamparkan putranya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di tengah kemarahan Chen Pingshan, Wang Hai berbalik dengan dingin, menatap ayah dan anak itu dengan tatapan dingin. Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Chen Pingshan bergidik, secara naluriah mengambil langkah mundur. Tetapi Wang Hai tidak terpikir sedikit pun untuk menjelaskan, dalam sekejap dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah perut Chen Pingshan. Bang! Tendangan ini membuat Chen Pingshan terpental mundur dan jatuh terkapar di tanah. Ayah, teriak Chen Jinrong, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Kalau tidak, mengapa Wang Hai tiba-tiba menyerang ayah dan anak itu? Wang Hai, kau memberontak. Apa kau mencoba membalikkan langit?
Chen Pingshan berjuang untuk bangun, wajahnya memerah saat ia meraung histeris. Pada saat ini, bahkan para pengunjung restoran dan pekerja kantoran di dalam restoran tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulut mereka. Tetapi apa yang dilakukan Wang Hai selanjutnya membuat semua orang tercengang. Diikuti suara teredam, Wang Hai, pelindung keluarga Chen yang tersohor dan satu di antara 10 petarung teratas aliansi bela diri Provinsi Jiang, benar-benar berlutut tepat di hadapan Ning Fan, tak menghiraukan tatapan kaget dan bingung dari kerumunan, dan bahkan tak menghiraukan amarah ayah dan anak Chen. Adapun Lin Xiaoling, dia tetap tenang, karena dia telah menyaksikan Ning Fan bertarung dan membunuh anggota aliansi bela diri kemarin. Tetapi Mali menutup mulutnya karena terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Meskipun dia telah melihat keanggunan Ning Fan di pertemuan tinju festival hantu, Wang Hai bagaimanapun juga berasal dari aliansi bela diri Provinsi Jiang. Kekuatan aliansi bela diri sudah diketahui bahkan oleh orang biasa seperti dia. Mali awalnya mengira dia telah menimbulkan masalah bagi Ning Fan. Tetapi sekarang, tampaknya dia telah meremehkan kekuatan saudara iparnya. Tuan Ning, aku hanyalah orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Aku mengakui kesalahanku. Seandainya aku tahu kau ada di sini, aku tidak akan berani menunjukkan wajahku. Wang Hai mempunyai sikap yang baik, berlutut dan bersujud beberapa kali yang benar-benar membuat bingung ayah dan anak Chen yang ada di dekatnya. Apa, Tuan Ning? Mungkinkah pemuda ini memiliki latar belakang yang mencengangkan? Kau kenal aku? Ning Fan meliriknya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Di kota provinsi saat ini, siapa yang tidak mengenal Tuan? Hanya orang yang buta dan mati otak yang tidak akan mengenali Anda. Sambil berbicara, Wang Hai melotot tajam ke arah ayah dan anak Chen, jelas-jelas menghina mereka. Kemudian, ia menyeringai seperti anjing, mencoba menjilat Ning Fan. Tuan Ning, apakah Anda lupa? Baru kemarin, saya berlutut di hadapan Anda, memohon belas kasihan, sungguh mengagumi keagungan Anda. Dengan kata-kata Wang Hai, Ning Fan teringat. Jadi ternyata orang ini adalah salah satu petarung tak berguna dari aliansi bela diri Provinsi Jiang yang kemarin berlutut memohon belas kasihan. Namun, ayah dan anak Chen bergidik, akhirnya mengerti. Dia pria kejam yang menghabisi aliansi bela diri Provinsi Jiang kemarin. Ampuni kami. Tuanku, tidak tuanku. Mohon abaikan ketidaktahuan kami yang buta ini dan ampuni kami. Begitu ayah dan anak Chen menyadari apa yang terjadi, mereka nyaris tak mampu berdiri sebelum rasa takut membuat mereka terjatuh kembali ke lantai. Tak lama kemudian, perpaduan warna putih dan kuning merembes keluar dari celana mereka. Mereka ketakutan setengah mati, secara harfiah. Para penonton yang menyaksikan drama itu langsung meledak dalam kegemparan karena terkejut. Siapakah yang menyangka bahwa pemuda yang tampak tidak berbahaya ini sebenarnya adalah sosok yang sangat kuat? Ning Fan, yang mulai tidak sabar, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, nyahlah. Tidak lihat kau merusak hidangannya. Seketika, Wang Hai, seolah-olah telah diberi amnesti, menyeret Chen, ayah dan anak yang juga menangis dan bersujud dengan panik itu keluar bersamanya. Namun setelah keributan itu, mereka bertiga pun kehilangan nafsu makan. Kakak ipar, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku tidak akan merepotkanmu. Aku akan kembali kuliah sekarang, dan aku akan mulai bekerja di perusahaan besok. Mali dengan canggung bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Baiklah, Ning Fan mengangguk. Kalau besok kamu telat, jangan repot-repot datang. Nada bicara Lin Xiaoling dingin, tapi jelas dia sudah menerima Mali. Baiklah, terima kasih kakak ipar, terima kasih Linger. Mali mengangguk berulang kali. Dia bisa melihat bahwa Lin Xiaoling tidak memperlakukannya dengan permusuhan yang sama seperti sebelumnya. Linger, jangan berprasangka buruk terhadap Mali. Latihlah dia dengan baik. Dia mungkin bisa mengelola cabang kota provinsi, yang akan meringankan bebanmu, desak Ning Fan setelah Mali pergi. Kak, aku masih khawatir padanya. Aku khawatir kalau Panting tahu tentang keadaanmu saat ini, dia akan datang dan membuat masalah lagi. Sasaran sejati Lin Xiaoling adalah Panting, dia tidak pernah punya keluhan apapun terhadap Mali. Jika Panting berani membuat masalah, aku akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini, kata Ning Fan dingin. Bab 389. Menyempurnakan bahan untuk pil pendirian yayasan. Setelah itu, Lin Xiaoling kembali ke perusahaan, sementara Ning Fan pergi ke pasar obat herbal. Dia sedang mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meramu pil pendirian fondasi. Pertama-tama, dia sendiri telah mencapai tingkat ke-9 pemurnian Qi dan ingin menerobos ke alam berikutnya, alam pendirian fondasi, yang membutuhkan pil pendirian fondasi. Kedua, ia punya hipotesis. Pil pembentukan fondasi, sebagaimana tersirat dalam namanya, memungkinkan seseorang untuk meletakkan fondasi dan memasuki ranah kultivasi yang benar-benar baru. Bagi para pembudidaya, itu seperti menjalani transformasi. Bagaimana jika orang normal mengonsumsi pil pendirian fondasi? Mungkinkah itu juga menghasilkan suatu transformasi?
Jika memang bisa, bukankah mungkin untuk menyembuhkan Su Yurong? Sayangnya, Ning Fan telah mencari ke seluruh pasar obat herbal di kota provinsi tersebut tetapi tidak dapat menemukan satupun bahan yang dibutuhkan untuk pil pendirian fondasi. Pemilik toko tersebut bahkan belum pernah mendengar tentang itu. Sambil mengerutkan kening sambil berpikir, Ning Fan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Orang yang sebelumnya telah mengencerkan ramuan elemen sejati dengan air, berpura-pura itu adalah air kiroh. Ge Disuo. Halo, Tuan Ning, ada yang bisa saya bantu? Terdengar suara Ge Disuo yang gelisah dari ujung telepon. Saya berencana untuk segera memurnikan ramuan tertentu dan membutuhkan 3 jenis bahan obat. Jamur sumsum giok, teratai salju api es, dan buah roh laut. Tahukah Anda di mana saya bisa menemukannya? Tanya Ning Fan. Setelah interaksi terakhir mereka, Ning Fan sangat menyadari bahwa Ge Disuo pada dasarnya hanyalah seorang penipu. Dia menghubungi Ge Disuo karena putus asa, berpegang teguh pada harapan bahwa dia mungkin dapat membantu. Tuan Ning, ketiga bahan ini bukan barang biasa, Ge Disuo merenung. Kamu tahu 3 bahan ini? Ning Fan langsung senang. Saya pernah mendengarnya, tapi belum pernah melihatnya secara langsung. Kalau boleh tahu, untuk apa ketiga bahan ini? Tanya Ge Disuo. Saya ingin memurnikan ramuan yang dapat mengubah seseorang sepenuhnya. Ketiga bahan ini adalah komponen utamanya. Jika Anda dapat membantu saya menemukan ketiganya, setelah saya berhasil memurnikannya, saya dapat menawarkan manfaat yang jauh melebihi nilai ramuan elemen sejati, ujar Ning Fan. Manfaatnya jauh melebihi True Elemental Elixir. Mata Ge Disuo berbinar. Tuan Ning, saya tidak tahu di mana menemukan bahan-bahan ini, tetapi lusa adalah konferensi pertukaran obat-obatan besar di kota Guang, kota kedokteran. Jika kita mencarinya di sana, mungkin kita akan berkesempatan menemukannya, jawab Ge Disuo segera. Kota kedokteran, kota Guang. Konferensi pertukaran obat. Ning Fan sedikit mengernyit, lalu berkata, baiklah, temui aku besok, dan kita akan pergi ke kota Guang bersama untuk menghadiri konferensi pertukaran obat. Terlepas dari apakah kita menemukan ketiga bahan itu atau tidak, aku akan memastikan kau mendapat imbalan yang setimpal, seru Ning Fan. Oke, Tuan Ning. Ge Disuo setuju dengan gembira. Setelah menutup telepon, Ning Fan kembali ke villa, di mana ia memberi pengarahan kepada Lin Xiaoling dan Suanger. Kak, kamu bisa pergi tanpa khawatir, aku akan menjaga cabang kota provinsi biologi Tianling dengan baik. Mali itu, selama dia tidak membuat masalah, aku tidak akan mengincarnya, janji Lin Xiaoling dengan bijaksana. Dia sebenarnya sangat ingin pergi bersama Ning Fan. Namun, dia tahu ada terlalu banyak tanggung jawab di perusahaan Tianling, dan karena dia tidak memiliki kemampuan berkultivasi, kehadirannya hanya akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Guru, aku juga mau pergi. Aku mau pergi. Suanger melompat dan mengangkat tangannya dengan antusias. Klakson. Ning Fan langsung memukul dahinya dengan keras. Tidak, kamu harus tetap di sini untuk melindungi Linger. Ning Fan menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan. Ingat, jika kamu bertemu musuh dan tidak bisa mengalahkannya, larilah, jika tidak bisa lari, bersembunyilah di dalam formasi pertahanan Gathering Spirit, dan jangan bertindak gegabah apapun yang terjadi. Jika lawan terlalu kuat dan menghancurkan formasi pertahanan Gathering Spirit, maka tak perlu malu berpura-pura membelot demi keselamatan diri sendiri, Ning Fan memperingatkan. Dia masih agak khawatir bahwa insiden dengan Chen Tianlang mungkin terjadi lagi. Suanger cemberut, meski dalam hatinya dia berharap ada seseorang yang akan menimbulkan masalah. Semenjak dia maju ke level kedua Key Refinement dan dengan kekuatan Gathering Spirit Defensive Formation, kepercayaan dirinya melambung tinggi. Sementara itu, di kediaman keluarga Su, di ruang tamu. Su Yurong, khawatir Su Qingcheng tidak akan mendapat perawatan yang baik di rumah sakit, telah membawa Su Qingcheng yang koma kembali ke rumah keluarga Su. Menatap Su Qingcheng yang masih terbaring pingsan di tempat tidur, mata Su Yurong memerah. Dia dan Su Qingcheng adalah sahabat karib, begitu dekat sehingga mereka saling berbagi dalam segala hal, dan bahkan ada saat di mana Su Qingcheng menaruh perasaan pada Su Yurong. Dapat dikatakan bahwa selain orang tuanya dan Ning Fan, Su Qingcheng adalah orang yang paling disayangi Su Yurong. Qingcheng, tahukah kau, aku sungguh berharap, akulah yang berbaring di sini. Su Yurong, menggenggam tangan dingin Su Qingcheng, diliputi kesedihan. Dia pernah mengucapkan kata-kata seperti ini sebelumnya, bukan untuk pertama kalinya, tetapi setiap kali, dia mengatakannya dengan sepenuh hati, benar-benar rela menukar rasa sakitnya sendiri demi kedamaian sahabatnya. Saat dia berbicara, Su Yurong merasakan napasnya semakin menyempit. Tetapi secara tidak sadar dia berasumsi hal itu disebabkan oleh gejolak emosinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Su Yurong merasa semakin sulit bernapas, merasa lemah dan tidak berdaya seolah-olah organ dalamnya bukan miliknya sendiri. Dalam permohonan refleksif untuk meminta bantuan, Su Yurong mendapati dirinya terlalu lemah untuk berteriak dan pingsan di samping tempat tidur Su Qingcheng. Tidak sampai keesokan paginya,
Ketika Dong Xiangyu masuk dan melihat putrinya hampir tak berdaya di lantai, tangannya lemas, cangkir tehnya pecah, dan ia berteriak, "Seseorang! Sesuatu telah terjadi pada Yurong. Cepat, seseorang!" Teriakan Dong Xiangyu melengking saat dia mencoba mengangkat putrinya. Tetapi dia mendapati putrinya telah pingsan, tak sadarkan diri, dan tidak responsif. "Putriku!" Mendengar keributan itu, Su Guoping segera bergegas masuk, wajahnya memucat karena ketakutan. Bab 390 Nona Su dan aku tidak dapat dipisahkan. Sementara anggota keluarga Su semuanya bingung dan kacau balau. Ning Fan berada di vilanya, meregangkan badan dengan malas, wajahnya menunjukkan gambaran relaksasi. "Aneh, mengapa aku merasa jauh lebih baik hari ini daripada kemarin?" Ning Fan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Akan tetapi, ia tidak menganggapnya terlalu serius, ia berpikir hanya kekuatannya saja yang meningkat, itulah sebabnya ia merasa lebih bersemangat. Namun saat dia melangkah keluar villa, berencana untuk bertemu dengan Ge Disuo, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Perasaan kekuatan hidup yang terkuras habis sejak kemarin, mengapa tiba-tiba menghilang? Tidak bagus. Nona Su. Wajah Ning Fan berubah drastis, dia berbalik dan berlari ke arah keluarga Su. Satu-satunya alasan Su Yurong masih hidup adalah karena filial aura, yang terus-menerus menarik kekuatan hidup dari Ning Fan untuk memasoknya. Jika Ning Fan tidak bisa merasakan kekuatan hidupnya terkuras, bukankah itu berarti Su Yurong tidak menyerap kekuatan hidup apapun darinya? Su Yurong dalam bahaya. Jantung Ning Fan berdebar kencang saat dia berlari, dan dia segera mendekati kediaman keluarga Su. Tetapi yang aneh adalah saat dia mendekati keluarga Su, sensasi kehidupan yang terkuras dalam dirinya muncul kembali secara tiba-tiba. Dan saat ia semakin dekat, kecepatan terkurasnya kekuatan hidupnya meningkat. "Nona Su, kumohon jangan biarkan sesuatu terjadi padamu," geram Ning Fan dalam hati. Suara mendesing. Seperti angin puyuh, Ning Fan menerobos gerbang villa keluarga Su dan memang melihat kekacauan total di antara anggota keluarga Su, dengan seorang dokter setengah baya dan beberapa perawat sibuk di sekitar Su Yurong. "Wah, Nyonya Dong, saya baru saja memberikan pil tonik agung leluhur kepada Nona Su, dan kondisinya sudah agak stabil," kata dokter parubaya itu dengan wajah lega. Dia telah mencoba segala hal yang diketahuinya tanpa hasil, dan Su Yurong tampak seperti berada di ambang kematian. Dalam keputusasaannya, dia menggunakan pil tonik agung leluhur pada Su Yurong. Yang mengejutkannya, segera setelah meminumnya, tanda-tanda vital Su Yurong pulih dengan cepat dan mulai stabil dengan cepat, yang secara alami ia kaitkan dengan tindakannya sendiri. "Dokter Liu, kapan putri saya akan bangun?" tanya Dong Xiangyu dengan cemas. Meskipun napas dan detak jantung Su Yurong telah kembali, matanya tertutup rapat, dan dia masih belum bangun. "Dokter Liu, asal kau bisa menyembuhkan putriku, aku akan memberimu 1 miliar sebagai biaya konsultasi," kata Su Guoping dengan cemas. "Beri jalan." Pada saat itu, Ning Fan bergegas masuk seperti angin, mendorong Dokter Liu ke samping, dan dengan cepat melepaskan berbagai mesin dan tabung. Ia kemudian mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan Su Yurong. "Ning Fan, dasar brengsek, beraninya kau membuat masalah lagi di sini. Yurong terluka olehmu. Keluar." Dong Xiangyu mengumpat, murka sekali. "Bocah, apa yang kau lakukan? Nona Su dalam kondisi kritis, dia bisa mati kalau kau main-main seperti ini. Seseorang, bawa anak ini keluar dari sini." Dokter Liu juga berteriak dengan marah. Ekspresi Su Guoping menjadi gelap, hendak memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Ning Fan pergi, tetapi tiba-tiba matanya berbinar. Ning Fan menggenggam pergelangan tangan Su Yurong dan, di depan mata mereka, kulitnya tampak membaik dengan cepat, memerah karena kesehatan dan bahkan sedikit kedutan di sudut matanya. "Ning Fan, apakah aku sedang bermimpi? Kau datang untuk menemuiku." Detik berikutnya, Su Yurong membuka matanya dan terbangun, terkejut sekaligus gembira saat melihat Ning Fan. Kemudian, yang membuat keluarga Su dan Dokter Liu serta yang lainnya tercengang, dia berdiri dan melemparkan dirinya ke pelukan Ning Fan. Suara mendesing. Ning Fan akhirnya menghela napas lega. Dia dapat merasakan saluran pemindahan kekuatan hidup antara filial aura di dalam dirinya dan Su Yurong telah terbuka sekali lagi. Kekuatan hidup terus-menerus ditarik dari tubuhnya sendiri dan kemudian ditransfer ke tubuh Su Yurong. Ning Fan mengerti bahwa dia dan Su Yurong tidak bisa berpisah terlalu jauh atau terlalu lama. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, saluran pemindahan kekuatan hidup melalui filial aura akan mengalami malfungsi. Su Yurong pasti akan mati. "Nona Su sudah bangun. Nona Su sudah bangun." Mungkinkah Ning Fan yang membangunkannya? Tidak mungkin, kan? Aku tidak melihatnya melakukan apapun tadi, dia hanya memegang tangan Nona Su, kan? Sementara semua orang masih terkejut, Su Guoping, yang telah melihat semuanya, menatap Ning Fan dengan ekspresi rumit dan mengerutkan kening. "Tuan Su, Nyonya Dong, aku tidak akan pernah berpisah dengan Nona Su mulai sekarang. Alasan Nona Su menghadapi bahaya adalah karena kami terpisah. Jadi,
mulai sekarang, aku harus bersamanya setiap saat. Tapi luka Nona Su tidak bisa dibiarkan memburuk di rumah, jadi aku bermaksud membawanya keluar untuk mencari kesembuhan total. Dengan semua mata tertuju padanya, Ning Fan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Su Guoping dan Dong Xiangyu. Akan tetapi, dia tidak bisa menjelaskan masalah filial aura, dan dia juga tidak ingin menjelaskannya, jadi dia melewatkannya saja. Rencana Ning Fan adalah membawa Su Yurong ke ibu kota pengobatan, kota Guang, untuk menghadiri konferensi pertukaran pengobatan, mencari bahan-bahan untuk membuat pil pendirian fondasi, lalu membuat satu pil untuk menyembuhkan luka Su Yurong. Cedera yang dialami Su Yurong disebabkan oleh organ-organ tubuhnya yang tidak bernyawa dan sudah mengalami nekrosis. Saat ini, hidupnya hanya bergantung pada kekuatan hidup Ning Fan sendiri. Jika pil pendirian fondasi dapat membantu praktisi menembus alam pemurnian Qi dan menjalani transformasi lengkap, membangun kembali fondasi mereka, dan melangkah ke tahap pendirian fondasi, maka pil itu pasti mengandung sejumlah besar energi kehidupan. Orang biasa yang memonsumsinya mungkin dapat membangun kembali tubuhnya. Jadi, berhasil atau tidak, Ning Fan harus mencoba. Dong Xiangyu, yang awalnya skeptis terhadap Ning Fan yang menghidupkan kembali Su Yurong, langsung marah ketika mendengar Ning Fan berencana membawa pergi putrinya. Ning Fan, dasar bajingan sialan. Beraninya kau mengambil putriku. Lelucon apa ini? Lepaskan mayatku. Aku takkan pernah mengizinkanmu membawa Yurong pergi. Dong Xiangyu sangat marah, lalu melangkah maju untuk memisahkan Ning Fan dan Su Yurong dengan paksa. Melihat ini, Su Qingfeng juga mencibir dan ikut mengejek, Ning Fan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa maksudmu? Tidak boleh terlalu jauh. Jelas sekali sepupu Yurong terlalu lelah kemarin dan butuh istirahat. Dia bangun tanpa kau lakukan apapun. Pasti pil tonik hebat Dr. Liu yang manjur. Tapi kau masih berani mengambil pujian untuk dirimu sendiri. Ning Fan, kau benar-benar tidak punya rasa malu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.